Pemirsa, jasad seorang perawat ditemukan warga membusuk di kolong tol Semarang Solo, kilometer 426. Ironisnya, tak jauh dari TKP, polisi juga menemukan tulang belulang anak kedua korban yang juga menjadi korban pembunuhan. Kok tega? Keheningan kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah tiba-tiba pecah. Bahkan ayah korban jatuh pingsan dan harus dibopong petugas. Keluarga tak percaya, Sweta Kusuma Gatra Subardia, 32 tahun, tewas dengan cara mengenaskan. Sebelumnya, jasad korban ditemukan mulai membusuk di bawah jembatan Susukan Tol Semarang Solo, kilometer 426, Paduk Payung, Banyumanik, Semarang. Ironisnya, jasad anak kedua korban, MFA, 5 tahun, juga ditemukan di lokasi yang sama dengan kondisi sudah menjadi tulang belulang. Hasil visum menunjukkan korban diduga kuat, tewas karena dibunuh karena ditemukannya bekas luka kekerasan di bagian leher atau cekikan. Polisi pun langsung memasukkan calon suami korban dalam daftar pencarian orang di kasus pembunuhan ini, karena diketahui keduanya sempat menginap bersama di sebuah hotel di wilayah Semarang. Satu hari setelah temuan jasad korban, pelaku pembunuhan DKE, 31 tahun, diringkus polisi di depan Polda Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat mencari alibi dengan pura-pura melaporkan kehilangan korban. Hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh Sweta Kusuma lantaran cemburu korban mempunyai teman laki-laki lain. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, korban dengan pelaku yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ini ternyata menjalin hubungan asmara. Bahkan, DKE yang masih memiliki istri sah sempat melamar korban sebanyak 2 kali. Kasus ini bermula setelah anak kedua korban yang dititipkan kepada pelaku tewas dibunuh. Selama tinggal dengan pelaku, MFA 5 tahun, sering mendapatkan perlakuan kasar dengan dikurung di kamar mandi, hingga akhirnya tewas karena penganiayaan dan tidak diberi makan. Jasad MFA dibuang pada tanggal 20 Februari 2022 di kolong tol Semarang, Solo. Selang 2 minggu usai kejadian, Sweta tiba-tiba merasa kangen dengan anaknya. Dia pun menanyakan kabar anaknya kepada tersangka dan dijawab sehat-sehat saja. Tidak puas mendapat jawaban via telepon, Sweta meminta bertemu di exit tol Banyumanik dan berlanjut ke sebuah hotel. Saat di hotel, korban terus menanyakan keberadaan anaknya dan membuat pelaku geram. Pelaku yang emosi menjerat Sweta menggunakan kerudung milik korban. Jasad Sweta lalu dibungkus sarung dan dibuang di bawah jembatan tol kilometer 425, tak jauh dengan lokasi pembuangan jasad anaknya. Pemeriksaan maraton dilakukan tim penyidik guna menyocokkan bukti-bukti dan fakta di lapangan. Berdasarkan bukti baru, kasus pembunuhan Sweta ternyata sudah direncanakan pelaku dengan membawa sarung dan tas besar. Bukti ini pun menjadikan dasar polisi menjerat DKE sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Rencana korban Sweta ini akan dibunuh dengan cara digantung dengan ini. Bukti-bukti yang kita dapatkan adalah sarung yang dibawa oleh korban itu atas permintaan tersangka untuk membawa sarung dan membawa tas, sehingga nantinya sebetulnya rencananya mau dibunuh dengan cara digantung, sehingga di situ membuktikan bahwa korban adalah karena gantung diri. Sementara usai menjalani visum dan otopsi, jasad Sweta Kusuma Gatra Subadria dan anak keduanya MFA diboyong keluarga untuk dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Isak tangis keluarga pecah saat prosesi pemakaman berlangsung. Bahkan ibu korban sempat pingsan dan harus dipapah keluarga. Jasad dan tulang belulang korban dimasukkan di satu peti mati dan dimakamkan dalam satu liang lahat.
Saya harapkan tersangka bisa dihukum mati. Ya, itu tersangka saya harapkan bisa dihukum mati supaya apa? Biar kedepannya tidak ada lagi korban ataupun indikasi-indikasi yang mendekati seperti yang terjadi saat ini. Ya, cukup kakak kandung saya saja. Dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa amarah dan juga cemburu buta tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi justru membuat permasalahan tersebut semakin runyam. Semoga saja kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan iNews melaporkan.